Presiden Jokowi yang selama 10 tahun ini bertabur puja dan puji menjelang pelaksanaan masa jabatan beliau yang tinggal menunggu hitungan hari ini, kok ternyata ya sama aja sama nasibnya presiden-presiden RI yang terdahulu yang menerima banyak kritikan, bahkan hujatan dan makian. Kita tahu tentunya karena memang di dalam masa terakhir pemerintahan beliau kita disuguhkan dengan berbagai kebijakan yang syarat dengan muatan nepotisme, bahkan berani main-main dengan konstitusi yang bagi banyak orang akhirnya ini dianggap terlalu. Lalu kenapa Jokowi bisa senekat ini ya? Mungkin selama 9 tahun, kalau ada orang-orang yang berani mengkritik Jokowi, siap-siap saja dihajar kanan kiri sama para buzzer dan bucin-bucinnya ya. Tapi kita bisa perhatikan dalam 1 tahun terakhir, sudah semakin banyak orang yang berani menyuarakan kegelisahannya. Bahkan mereka yang dulu-dulu adalah para bucinernya Pak Jokowi. Kalau dulu orang mau mengkritik masih malu-malu, sekarang sudah semakin terbuka. Saya aja ini ya, dulu kalau di medsos ya, saya dari sejak zaman SBY, saya ini termasuk orang yang cukup berani mengkritik pemerintah. Tapi setelah masanya Bapak Jokowi, saya itu harus mikir beberapa kali sebelum mengeluarkan kritik. Karena resikonya dimusuhin teman-teman gitu ya, yang pada saat itu bucin banget sama beliau. Sedangkan kalau sebetulnya saya ini nggak peduli mau presidennya siapa ya, kalau perlu dikritik ya dikritik. Tapi saya melihat ada sebuah fenomena yang cukup menarik ya. Kenapa di tahun terakhir ini begitu banyak yang berani menyuarakan kritik keras kepada beliau. Saya akan menyoroti satu kelompok yang sikapnya bisa 180 derajat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka adalah para pendukung 16% pendukung Bapak Ganjar dan Mahfud. Ya kita tahu ya, sebetulnya pendukung Ganjar Mahfud ini kan satu kubu ya. Mereka kan dulu awalnya memang berasal dari pendukung fanatiknya Jokowi, sehingga pada saat menjelang sekitar 2-3 tahun terakhir ya, dari mereka yang dulu sangat mengidolakan Pak Jokowi tiba-tiba punya mainan baru yang namanya Pak Ganjar gitu ya. Kebetulan saya juga pernah bertemu sama beliau, ngobrol-ngobrol bareng, orangnya asik, lucu ya. Jadi para pendukung Pak Ganjar yang pengen melihat beliau duduk di kursi presiden ini sangat kecewa berat ketika Pak Jokowi akhirnya memberikan dukungan ke Bapak Prabowo dan putranya yang bernama nggak jadi. Yang akhirnya saya bisa menyaksikan fenomena yang unik ya, dimana mereka yang dulu begitu puja-puji ke Bapak Jokowi, sekarang kalau menurut saya justru kritikannya lebih ganas dari orang-orang yang selama bertahun-tahun beroposisi dengan pihak Bapak Jokowi ya. Saya bisa melihat fenomenanya ya di orang-orang dekat saya, di grup-grup WhatsApp, dan mereka memberikan sebuah kritikan yang keras sekali, yang sebetulnya lucu ya, yang apa yang mereka kritikan ya. Katakanlah ya, ini ambil satu contoh aja ya. Mereka mengkritik bagaimana disebutkan Pak Jokowi itu mencela-mencele, nggak bisa dipercaya omongannya. Lah itu kan sudah terjadi selama 9 tahun gitu loh. Sementara selama 9 tahun mereka bungkem kok, mereka budek kok lihat seperti itu. Nah sekarang begitu Pak Jokowi nggak ngejago jagoannya mereka, udah mereka melampiaskan segala sumpah serapah dan kutukan 7 hari 7 malam. Yang artinya saya lihat sebetulnya selama 9 tahun kemarin sebetulnya mereka tahu juga mereka kurang dari Pak Jokowi, tapi mungkin tensin kali ya, karena persaingan kubu-kubu ini sudah begitu panas. Saya sendiri selama 10 tahun terakhir adalah penganut kolcosem. Tahu nggak kolcosem? Golongan coblos semua. Jadi saya punya kebiasaan nyoblos semua calon presiden, kecuali di tahun 2014. Kenapa kok 2014 itu? Saya jujur aja pada saat itu saya nyoblos Pak Prabowo. Ada banyak alasan kenapa pada saat 2014 saya memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo. Sebetulnya tidak semata-mata karena menurut saya Pak Prabowo itu hebat banget ya, tapi karena memang bisa dibilang terpaksa gitu ya. Saya pada saat itu merasa bahwa kurang pas kalau Indonesia ini dipimpin oleh figur seseorang seperti Bapak Jokowi, yang sebetulnya tahun 2012 saya tuh sangat mendukung beliau ya pada saat di Pilkada DKI.
Kemudian seiring waktu ada beberapa hal yang membuat saya menarik dukungan ke Pak Jokowi ya. Karena salah satunya adalah ketidakmampuan untuk menjaga komitmen. Ya, pada saat itu kita tahu bahwa Pak Jokowi berkomitmen untuk menyelesaikan masa jabatan Gubernur Jakarta selama 5 tahun, tapi setelah 2 tahun dia langsung loncat nyapres. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa Jokowi dan Pak Jokowi komit untuk memperbaiki DKI, komit untuk memperbaiki DKI dalam 5 tahun. Yang itu akhirnya sangat memperlihatkan kepada saya bahwa beliau itu sebetulnya orang yang sangat ambisius. Tapi ada banyak alasan, tapi ada satu alasan yang akhirnya membuat saya pada saat itu fix. Orang seperti ini agak bahaya kalau memimpin negeri. Pada saat itu mungkin kita masih ingat ya, dengan jargon revolusi mental yang didengungkan kubu Jokowi yang menjadi salah satu kunci suksesnya beliau menjadi presiden ya. Revolusi mental itu salah satunya sebetulnya muncul dari tulisan Bapak Jokowi dalam sebuah artikel di Surat Kabar ya. Yang ternyata pada saat itu menjadi kontroversi, di mana tulisan tentang revolusi mental itu juga muncul di Surat Kabar lain atas nama tulisan Romo Beni Susetio. Mungkin udah banyak lupa ya terhadap kasus ini. Pada saat itu sebagian kalangan menuduh Bapak Jokowi melakukan plagiat, melakukan ciplakan atas tulisan orang lain. Walaupun dari pihak Bapak Jokowi termasuk Romo Beni mengatakan bahwa ya tulisannya kan beda gitu kan. Ya memang kalau kita lihat dua artikel itu kalimatnya tidak benar bersama, tapi esensinya sama. Ya bagi saya ini agak bahaya karena seorang pemimpin yang hebat itu harus punya gagasan yang orisinil, yang otentik ya. Bahkan kalau menurut saya pemimpin sekaliber Indonesia yang sangat luas dan kompleks ini harus bisa mengikuti jejak para pendiri Republik Indonesia. Pada saat itu para pendiri Republik Indonesia siapa sih yang nggak pinter nulis? Lah yang ini presiden kita nggak bisa nulis, bahkan mengklaim tulisan orang lain sebagai tulisannya. Nah bagi saya ini bahaya untuk negeri. Tapi ya sudah, ketika Bapak Jokowi terpilih menjadi presiden, saya pun mengucapkan selamat kepada beliau, tapi di sosmed ya. Dan memang menurut saya salah satu kunci sukses dari Bapak Jokowi tidak lepas dari jargon Jokowi adalah kita. Yang menurut saya itu memang pas banget ya. Dimana Bapak Jokowi ini bisa menampilkan diri sebagai sosok yang tidak ada bedanya dengan kita rakyat jelata. Dengan kesederhanaannya dan kegorong-gorongannya itu ya, banyak masyarakat mungkin yang cengah ya melihat pemimpin-pemimpin yang model Bapak SBY yang terkesan birokratik, terkesan elitis ya dengan bahasa yang tinggi. Ini ketemu Bapak Jokowi yang ya nggak tahu kok tanya saya. Ada aja. Nah, seperti itu bagi sebagian orang justru kena gitu kan. Makanya Jokowi adalah kita. Jokowi itu mencerminkan kebanyakan masyarakat di Indonesia. Lalu kita kembali kepada topik awal ya, dengan rekam Bapak Jokowi yang penuh kesederhanaan ya. Lalu kenapa di akhir jabatan dia bisa senekat ini? Jadi saya ini termasuk orang yang berpendapat cukup awal ya, bahwa Pak Jokowi itu memang orang yang berani dan dia bukan boneka. Kita masih ingat ya di awal-awal pemerintahan beliau begitu banyak tuduhan Bapak Jokowi akan menjadi bonekanya Ibu Megawati, tapi saya dengan cepat menyadari bahwa tidak seperti itu. Tapi saya juga tidak mengira juga bahwa Pak Jokowi akan seberani dan senekat ini ya dalam tahun-tahun terakhir jabatannya ya. Yang konon benar-benar campur tangan terhadap penguasaan partai-partai. Kemudian kita tahu ya bagaimana dengan PD-nya bisa meloloskan anggota keluarganya dengan main-mainin undang-undang, dengan bermain di Mahkamah Konstitusi seperti itu kan. Saya sempat tanya pada saat itu dengan Bapak Rocky Gerung. Jadi Bapak Rocky Gerung itu cukup akrab ya, pernah main catur bareng juga. Dan saya pada saat itu tanya ke beliau gitu kan, Pak Rocky, apakah Jokowi memang sehebat ini sehingga dia bisa kontrol semua kekuasaan di negeri ini? Apakah tidak ada orang-orang di belakang yang menjadi mastermind? Saya tanya kepada Bung Rocky Gerung, sebetulnya siapa penguasa negeri ini? Dan beliau dengan simpel mengatakan bahwa memang Jokowi berkuasa di negeri ini. Dan saya bilang, tapi apakah benar dia sehebat itu? Saya jujur aja ragu ya.
Cuman pada saat itu Bung Rocky mengatakan bahwa karena Jokowi pegang semua kartu, artinya dia bisa mainkan hukum untuk mengancam pemimpin-pemimpin politik yang ada di negeri ini. Tapi bagi saya sendiri, saya juga punya sebuah teori ya, kenapa kok Bapak Jokowi di akhir-akhir jabatan menjadi semakin berani, semakin nekat menghalalkan segala cara. Itu kalau menurut saya karena beliau dimanja oleh para pendukungnya. Kita tahu betapa buzzer ini menjadi sebuah fenomena yang muncul menguat sejak zaman pemerintahan Bapak Jokowi. Di awal-awal pemerintahan beliau, saya sendiri tahu beberapa orang yang secara terang-terangan mengaku sebagai buzzer yang dibayar setiap bulan, yang tugasnya nyikat orang-orang yang berani mengkritik. Bahkan saya punya seorang teman ya, yang dulu beliau adalah tim ses Bapak Jokowi sejak beliau masih di Solo ya. Dan dia dengan jujur mengatakan pada saya ya, terlepas dari dia juga memuji-muji keberhasilan pembangunan Bapak Jokowi, tapi dia mengatakan bahwa buzzer itu adalah tinggalan yang buruk dari pemerintahan Bapak Jokowi. Jadi memang kehebatan Bapak Jokowi pada masa pemerintahannya itu tidak bisa lepas dari polesan dari buzzer-buzzer yang menurut saya banyak juga di antara mereka sebetulnya yang tahu kok kalau Pak Jokowi itu sebetulnya tidak sehebat itu pada saat awal-awal pemerintahannya ya. Saya masih ingat pada saat awal-awal pencalonan presiden 2014. Pada saat itu Bapak Jokowi pidato menyampaikan gagasan yang menurut saya normatif banget ya. Bahkan kelihatan banget beliau ini masih belajaran. Tapi di situ ada tokoh-tokoh nasional yang pro beliau itu nonton Pak Jokowi ngomong tuh sampai gitu loh. Ada waktu itu ada Surya Paloh, saya ingat ada Alwi Shihab, ada si siapa? Renald Kasali gitu ya. Ekspresi mereka itu kelihatan seperti menonton anak SD yang belajar pidato gitu loh. Tapi kayak ngasih semangat gitu loh. Aduh, bagus ya Dek, bagus ya Dek. Kelihatan banget seperti itu. Bahkan ada sahabat saya sendiri pada saat itu waktu itu diskusi sama saya di sosial media juga mengatakan bahwa ya dia tahu bahwa Pak Jokowi pada saat itu belum cukup kapasitas menjadi pemimpin negara, tapi dia dengan lugunya mengatakan bahwa ya Pak Jokowi kan bisa belajar, ya mimpin Republik Indonesia kok nunggu belajar gitu kan. Jadi itulah para pendukung Bapak Jokowi pada saat itu ya. Pada saat itu yang saya rasakan adalah mereka permisif sekali terhadap kekurangan-kekurangan Pak Jokowi ya. Secara terang-terangan katakanlah pada saat itu beliau mengatakan tidak akan menaikkan BBM, begitu dinaikkan, ada aja belaannya ya, mereka ambil semua data, tiba-tiba semua menjadi ahli data, banding-bandingin harga BBM dengan negara tetangga misalnya. Terus ketika Bapak Jokowi mengatakan tidak akan merekrut Jaksa Agung dari partai dan ternyata ya Jaksa Agung, orang menteri banyak dari partai, ada aja pembelaannya dari mereka itu. Jadi mereka permisif banget terhadap Bapak Jokowi. Ya, tapi di saat yang bersamaan mereka sangat ganas terhadap lawan-lawan politiknya. Katakanlah di 2016 ya Pak Anies Baswedan jadi Gubernur DKI. Sorry, saya tidak mengendorse Pak Anies Baswedan, tapi saya melihat fenomena yang sama ya, yang mereka katakan itu sebagai kesalahannya Anies Baswedan, itu juga dilakukan oleh Jokowi dengan kasus yang sama gitu. Semisal soal sumur resapan misalnya ya. Wah, itu kalau menghajar Bapak Anies Baswedan itu ngeri banget itu ya, para pujian-pujian Pak Jokowi. Tapi ketika dikatakan bahwa ini sumur resapan ini idenya Pak Jokowi awalnya, mereka mendadak melakukan pembenaran-pembenaran. Ya, sepertinya itu thanks to Bani Cokro juga yang berhasil memoles segala kelemahan Pak Jokowi menjadi sebuah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus digembar-gemborkan. Dan itu salah satu detekotnya Bani Cokro ini kan dulu sering memakai analogi langkah kuda Bapak Jokowi ya untuk sekedar memoles kelemahan beliau gitu loh. Dia selalu menggunakan analogi langkah kuda yang seolah dia ingin mengatakan bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa diduga oleh banyak orang. Cuman beliau sekarang menjadi salah satu yang terdepan dalam tragedi Pak Jokowi. Kembali lagi ke laptop, kenapa Jokowi bisa senekat itu? Karena dia dimanja oleh para pendukungnya sehingga dia merasa bahwa saya bisa melakukan apa saja yang saya mau.
Dia tidak takut lagi untuk kalau perlu menabrak aturan, karena dia tahu bahwa semua orang akan ukur. Wah, Bapak Jokowi hebat, Bapak Jokowi luar biasa. Mereka akan satu suara untuk membenarkan setiap tindakan Bapak Jokowi seperti itu. Jadi sebetulnya itu mirip dengan anak kecil yang sejak kecil dimanja, ya, selalu dibenarkan, nggak pernah dikritik, dan pada saat dia dewasa dia merasa bisa melakukan segalanya untuk memenuhi hasratnya. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah ini kita jadikan pelajaran ke depan. Jangan lagi ada pengkultusan terhadap pemimpin-pemimpin negeri ini. Kita akan support para pemimpin di negeri ini, tapi kita juga harus menjadi orang yang berani mengkritik, karena kita sebenarnya lebih cinta kepada bangsa dan negara ini daripada para pemimpin politik. Dan ini saya harap berlaku bagi pemimpin negeri kita yang siapapun, termasuk Bapak Prabowo, ya, begitu beliau nanti dilantik, ayo pasang mata, pasang telinga, kita kawal pemerintahan beliau, kita harus berani kritik. Jangan lagi ada pengkultusan, karena saya ingin negeri ini ke depannya lebih banyak lagi dipenuhi oleh orang-orang yang bisa berpikir objektif, bukan subjektif, bukan pengkultusan. Mari kita mulai biasakan untuk tidak berpihak pada figur tertentu, tapi berpihaklah kepada value alias nilai-nilai kebajikan.